Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam, kita sudah sampai di bab 3, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan perilaku jujur dan adil. Oke, di sini ada pengertian jujur dan adil. Jujur berarti berkata benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuai yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi atau objek yang dikatakan. Dengan demikian, yang disebut jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati atau pikiran, perkataan dengan kenyataan. Nah, jadi seseorang yang tidak sesuai antara hati dan perkataannya disebut tidak jujur. Misalnya kita menyanggupi datang sewaktu diundang oleh teman, padahal dalam hati kita mengatakan tidak akan datang karena bebarengan dengan kegiatan lain. Karena tidak ingin mengecewakan teman, kita kemudian menyatakan akan datang. Ini merupakan sesuatu ketidakjujuran. Jadi jangan menyanggupi jika kita tidak sanggup gitu. Demikian juga jika tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan, kita mengatakan akan datang, tapi kenyataannya kita tidak datang tanpa alasan yang jelas. Kadang alasan yang disampaikan berupa alasan yang dibuat-buat, padahal sebenarnya ia tidak datang karena memang tidak ingin datang. Ini juga merupakan bentuk ketidakjujuran. Nah, siswa yang jujur dalam belajar memiliki sikap yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Ketika ia menghendaki keberhasilan studi, maka ia akan belajar dengan giat dan rajin, bukan dengan cara menyontek atau berbuat curang. Inilah yang disebut dengan jujur dalam perkataan dan perbuatan. Adil merupakan serapan dari kata dalam bahasa Arab adalah, yang berarti lurus dan sama. Seseorang dikatakan adil apabila ia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Pengertian ini selaras dengan arti kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni yang pertama tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kemudian yang kedua berpihak pada kebenaran, dan yang ketiga sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Di sini ada contoh, misalnya seorang wasit sepak bola. Ia dikatakan adil apabila mengambil keputusan dengan benar sesuai aturan pertandingan, tidak memihak salah satu kesebelasan, serta menggunakan ukuran yang sama dalam mengambil keputusan. Jika wasit tersebut mengabaikan aturan permainan yang menjadi ukuran kebenaran dan berpihak pada salah satu kesebelasan, maka wasit tersebut dikatakan telah berlaku sewenang-wenang atau disebut zalim. Kemudian poin yang kedua, ajaran Islam tentang jujur dan adil. Yang pertama, jujur. Agama Islam sangat menekankan agar bersikap jujur. Jujur merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33-70 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian adil. Adil merupakan sifat yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan
di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5-8 bahwa keadilan merupakan salah satu sifat yang dekat dengan takwa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini ada 3 kesamaan makna adil. Yang pertama kesamaan, kedua keseimbangan, ketiga proporsional. Yang pertama kesamaan. Adil bermakna kesamaan, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, meskipun berbeda latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Kita tidak boleh membedakan perlakuan terhadap orang lain karena memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka ia harus dihukum sesuai kesalahannya, tidak peduli apa latar belakang orang yang melakukan kesalahan itu, apakah dia anak seorang pejabat, anak kolong merat, maupun masyarakat biasa. Semua harus diperlakukan secara sama. Kemudian yang kedua keseimbangan. Adil dalam konteks ini tidak mengharuskan kesamaan, namun terjadinya keseimbangan meskipun kadarnya berbeda. Dalam beberapa hal, keseimbangan diperlukan demi tercapainya sesuatu tujuan yang telah diterapkan. Contoh, adil dalam makna seimbang dapat dilihat pada persoalan imam sholat. Laki-laki bisa menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki dan perempuan, sementara perempuan hanya boleh menjadi imam sholat apabila jamaahnya perempuan saja. Kemudian yang terakhir ada proporsional. Dalam konteks ini, adil bermakna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Inilah yang disebut dengan proporsional. Jika seseorang tidak bertindak proporsional, maka ia dapat dikatakan berlaku zalim. Misalnya, sewaktu ada antrian, yang datang lebih awal antri di depan, sedangkan yang datang lebih akhir antri di belakang, sesuai dengan urutan kedatangan. Seperti itu anak-anak. Kemudian poin yang ketiga, cara mengembangkan perilaku jujur dan adil. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangun perilaku jujur antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar terhadap segala perkataan dan perbuatan hambanya. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat menimbulkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, terbiasa mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan berisiko ketika disampaikan. Yang keempat, kritis terhadap berita bohong. Kemudian yang terakhir, menghindari perkataan bohong meskipun hanya sebagai candaan. Adapun cara yang dapat dikembangkan untuk membangun perilaku adil, diantaranya yang pertama, menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Seperti itu anak-anak. Kemudian poin yang terakhir, poin 4, fungsi dan peran perilaku jujur dan adil dalam kehidupan. Disinilah terletak peran integritas diri seorang muslim yang memiliki sifat jujur dan adil. Sifat jujur yang ada dalam dirinya akan selalu menjaga agar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu diperoleh dengan benar, yakni dengan cara-cara yang dihalalkan oleh agama,
Sedangkan sifat adil akan menjaga agar dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan itu tidak sampai merugikan hak orang lain. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sejahtera dalam arti kebutuhannya terpenuhi dengan baik dan dengan cara yang baik. Sedangkan berkeadilan berarti pemenuhan kebutuhan itu tidak melanggar hak orang lain. Semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada satupun anggota masyarakat yang merasa terzalimi oleh kesejahteraan orang lain. Kurang lebihnya seperti itu anak-anak. Oke, seperti itu penjelasan dari Bapak mengenai jujur dan adil. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.